Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? Are you fine? Okay. I hope you are all healthy. So, you can participate into the discussion to the fullest. Let me introduction for myself. My name is Prayogi Laksana Aryadi. You can call me Yogi. I am from Sidoarjo City. On this occasion, I will review a journal from Dwipayana University with the title Replanning of Concrete Structure in the Ngoro Surabaya Dormitory Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai jurnal dari Dwipayana Universitas Dwipayana dengan judul Replanning of Concrete Structure in the Ngoro Surabaya Dormitory Project. Perencanaan struktur beton pada bangunan asrama di daerah Surabaya. Okay. My name is Prayogi Laksana Aryadi. My number is 17. Introduction. Earthquake disaster is a natural disaster event that often occurs in Indonesia. For example, at the earthquake in Bantul, Yogyakarta in years 2006, although the magnitude of the earthquake was not very large, it caused extensive damage and claimed many victims. The earthquake that occurred in Bantul Regency, Yogyakarta, is a lesson for us that we need to be prepared in facing earthquake disaster in the future. Jadi untuk pendahuluan kenapa jurnal ini diangkat, karena menurut penelitian ini ada dari Indria Sari pada tahun 2018, pada tahun 2018 beliau mengatakan, menurut beliau bahwasanya bencana alam, khususnya bencana gempa bumi, merupakan salah satu peristiwa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Dan dilanjut dengan pendapat dari Hamid pada tahun 2020. For example, seperti contoh, the earthquake in Bantul, bencana alam gempa bumi yang berada di Bantul, daerah Yogyakarta, in years 2006, pada tahun 2006. Nah, dengan adanya beberapa pendapat dari para ahli, akhirnya jurnal ini dicetuskan, terwujudlah perencanaan pada bangunan asrama yang berada di Surabaya, direncanakan dengan sedemikian rupa agar dapat bertahan saat menghadapi musibah atau bencana alam yang akan terjadi, yang berpotensi terjadi pada bangunan asrama di Surabaya. That must be considered when planning concrete structure in the Ngoro Surabaya Dormitory Project. Apa saja yang harus diperhatikan saat merencanakan struktur beton pada proyek pembangunan asrama di Surabaya? Apa saja? Several things must be prepared when planning concrete structure. For planning concrete structure in the Ngoro Surabaya Dormitory Project, yang harus dipersiapkan antara lain: Number 1, ensure that transformation count is appropriate SNI by SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu merencanakan perhitungannya by harus sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nomor 2, the building material used must be suitable. Jadi untuk materialnya kita harus memilih juga harus sesuai dengan acuan dari SNI.
dimana SNI ini juga bisa kita gunakan pada perencanaan. Tidak hanya SNI tapi ada Permen PUPR atau peraturan menteri pada bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat, Permen PUPR. Dan yang terakhir, number 3, development in the field must be in accordance with planning. Yang paling penting yaitu pelaksanaan atau pekerjaan selama berada di lapangan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Okay, ensure that the reservoir count is appropriate SNE. When carrying out concrete reservoir planning calculation, we must pay attention for the reference by SNE. We have to judge the drawings, condition in the field, planning calculation, so that the calculation result are appropriate. Planner usually use etaps, Revit, sub 2000, Tekla, attach. Jadi dalam melakukan perhitungan perencanaan tulangan beton harus memperhatikan acuan yang bereferensi dari SNI, dari Standar Nasional Indonesia. Nah, untuk perencanaan kita juga harus berpacuan, kita harus berkesinambungan pada gambar. We have to adjust the drawings. Lanjut, condition in the field, kondisi di lapangan, kita harus bisa menyesuaikan, and with the planning calculation. Jadi 3 ini harus berkesinambungan. Tidak bisa planning calculation ini kita tidak bisa jalan sendirian. Jadi planning calculation ini juga harus jalan sesuai dengan gambar perencanaan, adjust the drawings, dan yang paling penting yaitu melihat situasi dan kondisi yang berada di lapangan dengan kondisi yang nyata, condition in the field. So, the calculation result a proper planner. Nah, agar hasil perhitungan sesuai dengan yang kita inginkan, yang hasil yang maksimal, hasil yang akurat, planner atau engineer usually use etaps. Jadi ada alat bantunya untuk mempermudah dalam perencanaan perhitungan. Biasanya para engineer ini menggunakan software etaps, Revit, sub 2000 atau sub 2000, Tekla, dan software lainnya. Okay, next. The building material used must be suitable by SNE. For the material selection, we must choose the best quality and adapt it our need, ensure quality and size material are according with calculation and planning. Jadi pada saat pemilahan atau memilih bahan, memilih material, kita harus memastikan untuk mendapatkan best quality, kualitas bahan yang sangat baik, yang terbaik. Ensure the quantity and size of material. Kita juga harus memastikan berapa jumlah atau quantity and size dan ukuran material yang akan kita gunakan, dan kita harus memastikan bahwasanya harus sesuai dengan perhitungan dan perencanaan. Make sure the strength of the material has been tested for safety so that it is according to plan. Make sure the strength of the material has been tested for safety so that it's used according to plan. Nah, ini juga bagian yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan, khususnya pada pembesian. Make sure the stretch, kita harus mengetahui kekuatan, kuat tekannya, kuat lentur dari material yang akan kita gunakan. Caranya bagaimana? Biasanya alat atau bahan yang kita inginkan, yang kita butuhkan, itu ada tes labnya terlebih dahulu, agar kita mengetahui berapa kuat tekannya, berapa kuat lenturnya, seperti itu.
has been tested for, untuk apa? For safety, so that is used according to plan, make sure the strength of the material. Jadi kita mengetahui keamanan dari sebuah material yang akan kita gunakan. Oke, next. Note, atau ini ada catatan. Don't just look at the brand of the material, but also look the quality material. Oke, jangan kita melihat brandnya saja, dan kita melihat brand atau merek dari material. Terkadang belum tentu brandnya ini bagus, kualitasnya juga bagus, belum tentu. But also look the quality material. Akan tetapi kita harus melihat kualitasnya bagus. Walaupun mereknya tidak seberapa familiar atau tidak seberapa terkenal, tapi kok kualitasnya bagus dan harganya cocok dengan rencana anggaran belanja kita, ya udah pakai yang kualitasnya yang terbaik saja. Jangan mementingkan dari brand atau merek dari sebuah material, brand of material. Okay, next, development in the field must be in according with planning. When working in the field, we must ensure to type, quantity, and size of material in according with the plan. If the quantity, size, type of the material does not match the plan, it will have big impact the project. Oke, benar ya. Jadi pada saat pelaksanaan di lapangan, kalau kita tidak ingin mendapatkan imbas atau impact atau resiko dalam proyek yang sangat besar, resikonya ini maksudnya ini di sini resiko yang buruk ya, yang kurang baik, yang membahayakan bagi kita semua, yang dapat merugikan, intinya yang negatif lah bagi proyek kita. Nah, kita harus mentaati, kita harus sesuai dengan perencanaannya, mulai dari time schedule-nya, waktu pengerjaannya, terus mulai dari kualitas material, quantity material, size material, tipe material, dan lain sebagainya. Also ensure that work the method is appropriate, not haphazard, so that the quality of the building will be maximum. Jadi kita juga harus memperhatikan cara kerja saat merencanakan atau pelaksanaan pengecoran beton, agar metodenya ini bagus, metodenya baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, agar hasil, so that the quality of the building will be maximum, agar hasil dari konstruksi, hasil akhirnya akan menjadi baik dan maksimal. Conclusion, kesimpulan, everything that has been agreed upon by the planner, start from drawings, calculation, material for the project, must be not be fearful or replaced outside of the planning agreement, because the risk of a big shock will include many parts of the building or the method or failed. The strength is lacking, the result are not optimal, and there will be two jobs to repair. Jadi pada saat kita melaksanakan perencanaan konstruksi, alangkah baiknya kita harus mempersiapkan dengan matang, kita harus mempersiapkan dengan baik, kita harus memaksimalkan perencanaan itu dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Start from drawings, mulai dari gambar rencananya, terus kemudian ada calculation, ada perhitungannya, juga harus kita planning, material of the project, kita harus memilah dan memilih kualitas dari material yang terbaik untuk mendapatkan hasil project yang maksimal nanti, supaya tidak ada will be two jobs to repair it, tidak ada kerja dua kali atau kerja tambah. Kalau planningnya ini kurang maksimal, plannernya kurang maksimum, akhirnya ada planning susulan, planning tambahan, yang awalnya planningnya A, terus ganti planning B, planning C, D, dan seterusnya, will be two jobs to repair it.
akan ada kerja tambah, kerja 2 kali. Habis dibangun, di repair atau diperbaiki sesuai dengan perencanaan tambahan tadi. Jadi ada planning susulan. Nah, because there is a big shock will occur, including many parts of the building ultimate or violent. Jadi kalau kita tidak sesuai perencanaan, pastinya kita akan mendapatkan resiko yang sangat besar, yaitu salah satunya proyek kita akan mengalami kerugian, mengalami kegagalan, mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Okay. Well, therefore, we need supervision in the construction sector atau konsultan. Jadi ada beberapa pendapat untuk perencanaan struktur itu kita juga membutuhkan seseorang di sektor atau di bidang yang passionnya itu pengawas. Jadi kita memerlukan pengawas pada konstruksi bangunan agar apa yang diinginkan oleh owner, apa yang diinginkan oleh pemilik proyek itu bisa sejalan, bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Lastly, I hope all of you can understand what we have discussion today. If you find it difficult, don't understand, or have problems, we can discuss in via WhatsApp. See you at next week or next meeting. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.